itu, analisis jabatan adalah suatu kegiatan pengumpulan, penilaian, dan penyusunan berbagai informasi secara sistematis yang berkaitan dengan jabatan. Dalam analisis jabatan, terdapat metode dalam melaksanakannya, yaitu yang pertama ada tahap persiapan. Nah, di tahap persiapan ini, yang pertama yaitu pembentukan tim pelaksana analisis jabatan atau TPAJ, di mana hal ini untuk kelancaran pelaksanaan analisis jabatan. Nah, tugas dari TPAJ ini yaitu mengumpulkan data, menyusun informasi jabatan, dan memverifikasi data. Kemudian yang kedua pada tahap persiapan ini yaitu pemberitahuan kepada pimpinan unit. Jadi pemberitahuan ini dimaksudkan untuk menyampaikan apa tujuan dari dilaksanakannya analisis jabatan tersebut. Dalam tahap pelaksanaan lapangan terdapat 4 langkah. Langkah yang pertama yakni pengumpulan data, yang kedua pengolahan data, yang ketiga verifikasi data, dan yang terakhir penyempurnaan hasil olahan data. Pengumpulan data ini dilakukan oleh TPAJ atau Tim Pelaksana Analisis Jabatan. Tujuannya untuk mendapatkan fakta-fakta dan keterangan dari pemegang jabatan. Dalam pengumpulan data ini ada beberapa metode. Yang pertama, metode observasi dan wawancara. Metode yang selanjutnya yaitu metode kuesioner. Ketiga yaitu ada metode studi referensi. Yang terakhir ini metode kombinasi. Yang kedua yaitu pengolahan data. Nah, pengolahan data ini sebagai penentuan faktor-faktor dari penilaian jabatan, bisa menentukan bobot nilai dari setiap faktor analisa jabatan. Lalu sebagai analisis persyaratan dari jabatan itu sendiri. Nah, pengolahan data ini juga digunakan untuk mempersiapkan rekomendasi bagi perencanaan tenaga kerja, pola pengadaan, terus seleksi dan penempatan pegawai. Yang terakhir ada verifikasi data dan penyempurnaan hasil olahan. Verifikasi ini merupakan konfirmasi analisis jabatan kepada pihak-pihak terkait untuk menyempurnakan hasil data-data yang sudah diolah tadi. Pada tahap ini memiliki dua bagian, yaitu presentasi hasil dan pengesahan hasil. Yang pertama yaitu presentasi hasil. Sebelum disahkan, hasil analisis jabatan yang berupa uraian jabatan, syarat jabatan, serta rekomendasi atas temuan di lapangan perlu dipresentasikan di hadapan pimpinan instansi dan pejabat pembina kepegawaian dengan tujuan untuk mendapatkan rekomendasi persetujuan pengesahan. Dalam hal ini, presentasi dilakukan untuk menyampaikan informasi data analisis jabatan yang didapatkan pada orang tertentu, misalnya atasan. Kemudian tahap kedua yaitu pengesahan hasil. Hasil analisis jabatan yang telah dipresentasikan dan telah mendapatkan persetujuan segera disahkan dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat pembina kepegawaian instansi yang bersangkutan.